Berkati oleh Tuhan. Apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Tuhan yang jauh melampaui segala roh akal dan pikiran, menolong kita dalam segala hal yang kita sedang kerjakan. Nah, teman-teman, hari ini uh, saya ingin mengangkat sebuah tema karena saya lihat perdebatan-perdebatan yang terjadi di TikTok antara Trinitarian dan Wanenes. Itu akhirnya memperuncing situasi-situasi di mana akhirnya tidak menimbulkan signifikansi yang baik terhadap penggunaan media sosial untuk bagaimana dapat menginjil. Jadi melalui pelajaran ini saya ingin membawa sebuah keseimbangan biblika bagi kita. Untuk yang pertama kita akan melihat perbedaan antara yaschid dan ekad, dan kemudian konteksnya dengan doktrin dari Trinitarian, dan bagaimana kita pada sesi berikutnya kita juga akan melihat bagaimana penggunaan yaschid dan ekad ini teologi Ibrani kepada pendekatan Trinitarian, Trinitas, dan kemudian kelemahan-kelemahan Wanenes itu sendiri. Saya hanya ingin mengedukasi. Jadi sehingga teman-teman yang menonton ini nanti kan punya posisi teologis ya. Jadi silakan kemudian berpikir, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun bisa membuat sanggahan terhadap video yang sederhana ini. Jadi karena kalau kita diskusi, terus berdiskusi lalu kita melakukan perang terhadap satu narasi terhadap narasi yang lain, maka itu tidak pernah akan berhenti. Tapi kalau kita mengedukasi, memberikan sebuah pelajaran dengan perspektif yang baik, jadi yang utuh, yang baik terhadap posisi teologis bagaimana Trinitarian dan kemudian Wanenes, cara mereka memandang pendekatan Ibrani terhadap keduanya, konteks keduanya, bagaimana juga nanti kita melihat kata yaschid dan ekad ini terhadap Trinitas, dan kemudian terhadap Wanenes itu kita akan lihat. Nah, jadi kita akhirnya mengedukasi teman-teman, silakan dengan posisi teologi dapat menyimak, kemudian memberikan tanggapan dan masukan, karena saya tidak ingin menimbulkan perang tafsir, tapi kita mengedukasi dan memberikan pengertian. Saya tidak ingin memenangkan perdebatan, tapi saya ingin memenangkan hati kita, menambah wawasan dan pengetahuan sekalipun kita punya posisi teologis yang berbeda, teman-teman. Ya oke teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita. Kasih karunia Tuhan yang jauh melampaui segala roh akal dan pikiran, menolong kami Tuhan untuk terus belajar. Kami percaya bahwa teologi kami, pemahaman kami itu mempengaruhi Tuhan ortolatria kami dan kemudian ortopraksis kami. Teologi menolong kami untuk memahami Engkau, tetapi terlebih adalah pendekatan kami, hubungan kami dengan Engkau, dan manfaat dari pengetahuan yang kami memiliki tentang Engkau itu mendarat dengan baik di hati dan pikiran kami, dan mengedukasi kami dan membawa dampak kepada kehidupan rohani kami, dan juga berdampak pada pelayanan kami banyak orang di sekeliling kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat, saya sudah membuat sebuah materi pelajaran ini. Oke. Ya. Oke teman-teman ya. Iya. Ya. Baik teman-teman, kita langsung di sini, judulnya adalah perbedaan antara yaschid dan ekad dalam teologi Ibrani. Nah,
perbedaan kedua kata ini itu secara signifikan mempengaruhi sekali bagaimana dua posisi teologis yang satu adalah Trinitarian dan kemudian Onenes. Ya, saya jujur, harus sejujur-jujurnya saya sendiri pada posisi Trinitas, ya, Trinitarianisme. Nah, mari kita lihat, kita tidak menyerang siapapun, tapi kita kemudian memberikan edukasi dan pemahaman. Ya, teman-teman lihat, kata perbedaan antara kata yasid dan ekad dan penggunaan mereka di dalam konteks monoteisme Yahudi dan bagaimana keesaan Tuhan dipahami. Dan kemudian korelasinya itu dengan teologi yang menganut Trinitarianisme dan kemudian Onenes, bagaimana dua kata ini secara signifikan mempengaruhi dan akhirnya mengembangkan posisi teologis. Jadi semacam semacam pivot begitu ya, sehingga kedua posisi teologis ini kemudian mengambil akar kata dari Alkitab dengan interpretasi Ibrani itu sendiri, ya, dari Ta'anak. Nah, mari teman-teman kita lihat. Jadi ada perbedaan antara Yashid dan Echad dalam terminologi Ibrani yang merupakan diskusi penting, terutama dalam konteks monoteisme Yahudi dan bagaimana keesaan Tuhan itu dipahami. Ya, keesaan ketunggalan Yahweh, Allah, Elohim itu dipahami. Berikut adalah beberapa analisis yang mendasarkan terminologi dan etimologi, kemudian metode interpretasi Pardes yang saya gunakan secara singkat, serta pendapat para rabi terhadap diskusi kita ini, teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman, adalah yang pertama kita akan melihat di sini adalah terminologi dan etimologi. Nah, kata echad itu berarti satu. Ya, kata echad terdiri dari 3 huruf Ibrani, Alef, Shet, Dalet. Nah, arti satu, tetapi sering digunakan untuk menunjukkan kesatuan majemuk, ya, kesatuan majemuk, unity in plurality, atau suatu kesatuan yang mencakup beberapa aspek, aspek, teman-teman. Jadi kemudian kata echad ini kok bisa berkorelasi dengan Trinitarianisme itu sendiri, karena kata Trinitarian itu kan adalah Allah yang memiliki satu sifat kealaan dan kemudian 3 pribadi. Nah, kata echad ini digunakan untuk juga menunjukkan kesatuan, unity, plurality, atau suatu kesatuan yang mencakup beberapa aspek. Nah, membawa makna penyatuan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi sebuah kesatuan. Nah, ini yang digunakan di dalam Ulangan 6 ayat 14, ya. Dalam Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Nah, ini yang digunakan dalam Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Nah, Hashem ini adalah ganti dari kata Shema Israel Adonai Eloheinu. Nah, itu diganti, ya, Hashem Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Kemudian teman-teman, kita melihat juga pada Kejadian 2 ayat 4. Nah, keduanya akan menjadi satu echad atau satu daging, mengacu pada kesatuan dalam pernikahan ini ketika Tuhan membawa Hawa, ya, Eser Kenekdo itu kepada Adamah. Kemudian terminologi menjadi satu daging, di situ satu digunakan kata echad di situ. Kemudian di dalam Yehezkel 37 ayat 17, di situ digunakan 2 tongkat menjadi satu. Kata satu di situ adalah echad yang menunjukkan kesatuan dari beberapa unsur di situ. Jadi akhirnya arti dari echad
artinya satu tetapi digunakan untuk menunjukkan kesatuan majemuk dalam satu kesatuan yang mencakup beberapa aspek, teman-teman. Penggunaannya itu ada di Ulangan 64, Kejadian 24, 2 ayat 24, kemudian Yehezkel 37 itu ayat yang ke-17. Ya, teman. Kemudian kita berikut melihat kata yasid, teman-teman. Kita melihat kata yasid ini ya. Kita melihat kata yasid. Teman bisa lihat di layar. Jadi yasid itu dari kata yod, chet, dalet. Artinya satu-satunya, tunggal, atau secara absolut bersifat singular. Arti kata, ya akar kata yod, chet, dalet mengandung makna eksklusivitas dan singularitas mutlak. Ya. Jadi dia lebih kepada monoteisme itu sendiri, teman-teman. Monoteisme tunggal, ya. Dia berbeda dengan kata yasid. Itu ada di dalam kata yasid tadi itu kata ekad maksudnya. Kata ekad itu ada kesatuan majemuk di sini. Sedangkan kata yasid lebih menekankan eksklusivitas dan singularitas. Jadi tidak ada unsur yang lain. Nah, penggunaan akar kata, penggunaan di dalam Kejadian 22 ayat 2, ambillah sekarang anakmu yang tunggal, yasid ya, yang tunggal ini merujuk kepada Ishak satu-satunya. Jadi Kejadian 22 merujuk kepada peristiwa Abraham yang mempersembahkan Ishak. Kemudian Hakim-Hakim 11 ayat 34 menggambarkan anak perempuan Yefta satu-satunya hakim, salah satu hakim di Israel sebagai anak satu-satunya, yasid ya. Nah, perbedaan di antara kedua kata yasid yang lebih menekankan absolut, yang yasid bersifat absolut singular dan mengandung makna eksklusivitas singularitas mutlak, itu berbeda dengan kata ekad, teman-teman ya. Kata ekad yang mengandung kesatuan majemuk, unity in plurality. Jadi membawa makna penyatuan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan atau yang menunjukkan kesatuan dari beberapa unsur ya, dari beberapa unsur. Nah, kemudian kita melihat di sini ada perbedaan utama dari ekad dan yasid itu sendiri. Kata ekad menyiratkan kesatuan yang dapat mencakup beberapa aspek atau elemen. Misalnya sekumpulan anggur tetap disebut satu anggur atau gugus. Kata yasid itu menandakan singularitas absolut mutlak yang tidak mungkin terbagi atau terdiri dari aspek-aspek yang berbeda. Nah, jadi itu adalah dua kata yasid dan ekad di dalam terminologi Ibrani yang menggambarkan tentang satu kesatuan tunggal mutlak. Ya. Nah, mari kita lihat pendekatan Pardes, cara Rabi atau orang Ibrani belajar, atau ini adalah Hebrew hermeneutics ya. Sistem interpretasi Yahudi atau Pardes yang terdiri dari 4 huruf, yaitu yang 4 huruf awal yang menjelaskan tentang Peshat, Remes, Deras, dan Sot. Jadi interpretasi Yahudi dalam Pardes ini membantu kita untuk mengeksplorasi implikasi, dampak teologis, dan signifikansi dari perbedaan kata yasid dan kata ekad ini. Dan kemudian nanti signifikansi kedua kata ini yang digunakan dalam orang-orang yang atau pribadi yang menganut posisi trinitarian, dan kemudian posisi teologisnya terhadap kealahan yaitu wanenes ya. Nah, kita melihat di dalam pertama makna pesat atau makna literal yang tertulis pada Ta'anakh di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu kata ekad itu secara literal berarti bahwa Tuhan adalah satu.
ya adalah satu, menekankan monoteisme, mutlak, singularitas mutlak. Kata Yasid tidak pernah digunakan untuk menggambarkan Tuhan dalam ta'anak, teman-teman. Ya, jadi yang menunjukkan adanya perbedaan konseptual. Jadi dalam Ulangan 24, kata echad secara literal teks yang tertulis yang kita baca itu berarti bahwa Tuhan itu satu, menekankan prinsip monoteisme. Sedangkan kata Yasid tidak pernah digambarkan untuk menggambarkan Tuhan, teman-teman. Jadi kata Yasid sama sekali tidak pernah digunakan untuk menggambarkan Tuhan dalam kelima kitab Musa, dalam Ta'anak. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara kata Yasid yang merupakan singularitas mutlak absolut dengan kata echad yang mengandung makna unity in plurality itu, teman-teman. Jadi kemudian yang kedua kita dapat melihat yang kedua ada kata remes, isyarat atau sebuah alegoris. Nah, penggunaan echad dan Shema mengisyaratkan bahwa Tuhan adalah satu dalam kesatuan yang mencakup berbagai manifestasinya, misalnya atribut, keadilan, dan kasih sayang. Nah, kalau di dalam teologi Kabalah kita akan menemukan tentang kata echad ini dalam pengertian unity plurality itu kita akan menemukan 10 sefirot di dalam 10 sefirot di dalam pengertian echad lebih lanjut nanti, teman-teman. Nah, kemudian pengertian yang berikut di dalam pardes ini atau interpretasi di dalam Hebrew perspektif ini, sumber-sumber rabi berpendapat bahwa kata echad itu memiliki makna yang lebih dalam, yaitu kesatuan absolut yang tetap memungkinkan adanya ekspresi ilahi yang berbeda. Jadi possibility to divine expression, this divine expression in absolutely unity dari kata echad ini. Nah, misalnya Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai penebus, dan Tuhan dan pemelihara. Nah, pengertian echad nanti dalam konteks posisi teologis Trinitarian ini menggunakan kata echad dari literasi Yahudi ini, dari kata echad untuk menguatkan posisi Tritunggal, Trinitas Una Substantia Tres Personae. Kita lihat nanti. Yang berikut adalah tentang sod. Nah, sod ini atau ya mistik atau kabalistik ya, harus dipahami ada perbedaan antara mistik yang di Indonesia tentang roh jahat dan lain sebagainya. Mistisisme Yahudi itu berbeda, teman-teman. Ya, jadi Kabbalah mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Echad itu mencakup sefirot, atau emanasi ilahi itu ada 10 sefirot ya. Tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi karena echad itu sendiri adalah pluralitas, unity in pluralitas ya, plurality. Nah, singularitas plurality. Yasid dianggap sebagai istilah yang terlalu terbatas karena tidak memungkinkan interaksi Tuhan Allah yang kompleks, sang keberadaan yang kompleks itu dengan dunia ini, dunia ciptaannya that was fall in sin. Ya. Kemudian kita bisa lihat, jadi itu tadi dari hermeneutics Yahudi. Jadi hermeneutics Yahudi atau hermeneutics Hebrew itu pardes pendekatan mereka terhadap kata echad dan kata yasid yang akan membawa signifikansi baik kepada posisi mereka monoteisme mutlak dan juga kepada posisi teologis Trinitarian dan kemudian posisi teologis Onenes itu sendiri. Nanti teman-teman dengan posisi-posisi tersebut dapat melihat saya mengedukasi dan membawakan hal ini tidak sedang menyerang siapapun karena di awal saya sudah bilang posisi teologi saya itu posisi Trinitarian, teman-teman. Jadi saya harus jujur juga menyampaikan hal ini sehingga posisi teologi saya tidak abu-abu ya, saya menyampaikan fakta apa adanya.
Nah, tetapi tidak mengecilkan peran teologi lain. Saya menyampaikan teman-teman silakan memilih, karena tadi saya bilang saya ingin tidak memenangkan argumen, tidak ingin berdebat, tapi ingin mengedukasi sehingga teman-teman kita mengenlarge perspektif kita itu tanpa batas dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Saya bukan karena saya orang Trinitarian lalu saya mutlak tidak mau pelajari pengetahuan yang lain, tidak. Saya orang Trinitarian tapi saya membuka perspektif saya untuk belajar mengapa Wanenes itu ada, sejarah Wanenes itu ada, terminologinya itu apa, akar sejarahnya mereka, the root of historicitas mereka itu apa, sehingga kita punya endless perspektif dasarnya mereka apa dan lain sebagainya. Jadi sehingga kita lebih menambah pengetahuan. Sebenarnya diskusi dan debat itu harusnya menambah pengetahuan, tidak saja memenangkan perspektif kita atau logika kita, narasi, ya kita akan perang antar narasi, perang antar tafsir dan lain. Tapi mari kita memberikan pengetahuan. Silakan teman-teman ya nanti bisa berargumen. Ya, nah kita melihat kepada pendapat para rabi. Pendapat para rabi ini adalah mereka sebagai mesin doktrin ya di dalam teologi Yahudi ya. Kita melihat jadi pendapat-pendapat para rabi ini kemudian itu semacam di teman-teman di kalangan sebelah itu gaya pendapat-pendapat ulama yang sahih begitu ya, pendapat para rabi. Nanti kita bisa lihat dalam catatan-catatan rabi itu Mishnah, Gedara dan lain-lain. Nah, kita mulai dengan Maimonides Rambam 1138 1204 dalam Mishneh Torah ia menekankan bahwa Tuhan memiliki kesatuan mutlak ya. Tuhan memiliki kesatuan mutlak berarti ia menggunakan kata yashid yang berarti singularitas mutlak, absolut monoteisme. Menolak segala bentuk pembagian dalam esensi Tuhan. Dalam esensi Tuhan tadi saya baru bilang juga tadi tentang bagaimana Kabbalah memandang kata Echad itu dan kemudian ada imanansi Tuhan di dalam 10 sefirot dan lain-lain. So whatever teman-teman di sini Maimonides lebih memiliki kata Echad daripada kata Yahid di dalam penjelasan Mishnah Torah. Saya ingin kembali lagi menekankan di sini teman-teman. Bentar ya. Menekankan di sini. Ya, tentang kata Yashid teman-teman. Yashid arti satu-satunya tunggal secara absolut berarti singularitas. Jadi perbedaan utama kedua kata ini adalah Echad itu menyeratkan kesatuan yang dapat mencakup beberapa aspek atau elemen, misalnya sekumpulan anggur tetap disebut satu gugus. Yahid menandakan singularitas absolut, mutlak monoteisme yang tidak mungkin terbagi atau terdiri dari aspek-aspek yang berbeda, teman-teman. Oke, ya itu. Kemudian Rabi Rashi 1040 1105 dalam komentarnya terhadap Ulangan 6 ayat 4 yaitu Shema Yisrael. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Echad. Nah, seperti itu ya. Shema, dengarlah Israel, Tuhan itu satu-satunya. Tuhan di langit dan di bumi. Jadi ini semacam kalimat syahadat ya dalam konteks versi Israel di dalam ibadah-ibadah persembayangan, sembayang atau selotah. Kata selotah ini yang akhirnya diambil turun dari kata Arab menjadi solat. Tapi sebenarnya selotah ya. Sebuah kesatuan yang akan diakui oleh seluruh manusia. Kemudian Rabi Saadia Gaon 882 942 di dalam Emunot Vedeot ia menjelaskan bahwa keesaan Tuhan ia menggunakan kata Echad. Berarti tidak ada pembagian dalam esensinya. Nah, pemikiran kabalistik atau sohar itu menggambarkan Tuhan sebagai Echad yang mencakup banyak aspek. Banyak aspek, tetapi menggambarkan Echad sebagai yang mencakup banyak aspek, banyak unsur kita boleh gunakan, tetapi tetap tidak terbagi. Nah, pengertian kata Echad ini lebih ke dalam konteks teologi Trinitas digunakan lebih mendekat sehingga akar Yahudi untuk posisi teologi Trinitarian itu didapat ini dari kata
digunakan lebih cocok di kata ekat unity singularitas polarity. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Kemudian kita kesimpulannya, teman-teman ya. Kesimpulan. Ntar saya minum dulu. Oke. Jadi kemudian kesimpulan di sini adalah echad adalah istilah yang lebih disukai dalam teologi Yahudi karena menyiratkan kesatuan yang tidak membatasi sifat Tuhan. Nah, artinya karena Tuhan itu sang keberadaan, ya teman-teman ya. Ya, kita harus lihat karena Tuhan itu kan sang keberadaan, dia tidak boleh didomestifikasi, teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak boleh didomestifikasi dengan pengertian teologi kita. Didomestifikasi maksudnya dibatasi, dikurung, dikungkung, dimasukkan. Sang keberadaan itu adalah unlimited spirit. Ya, because God, His entity, His spirit, ya tidak terbatas. Jadi kita tidak dalam konteks kata echad itu, di dalam konteks kata echad, orang itu disukai dalam teologi Yahudi karena menyiratkan Tuhan yang tidak terbatas. Kata Yashid, kemudian kata Yashid itu menunjukkan singularitas absolut yang tidak sepenuhnya menangkap konsep keesaan Tuhan dalam Yudaisme. Nah, tradisi Rabi dan mistisisme Yahudi lebih menekankan echad. Perlu teman-teman ketahui, jadi mistisisme Yahudi itu berbeda dengan mistisisme yang kita menyembah roh jahat, orang percaya dukun, santet, dan yang lain. Itu berbeda sekali, teman-teman. Nah, lebih menekankan echad untuk mengekspresikan. Jadi dalam tradisi rabbinik, mistik Yahudi lebih menekankan kata echad ini menunjukkan, mengekspresikan kesatuan yang lebih luas, yang memungkinkan atribut ilahi dan hubungan dengan dunia, tetapi tetap mempertahankan konsep monoteisme yang ketat. Nah, teman-teman, di dalam teologi trinitarianisme ini, maka Allah yang una substantia tres personae, ya, secreti non disparity itu, maka teman-teman kita harus lihat di sini bahwa di dalam tiga pribadi Bapa dan Anak itu kita mengenal ada istilah namanya perikoresis. Jadi saling mendiami, saling menempati di dalam kasih di antara tiga pribadi yang hakikatnya itu adalah Allah. Nah, dengan demikian maka kata echad ini menunjukkan, mengekspresikan kesatuan yang lebih luas yang memungkinkan berbagai atribut ilahi dan hubungan dengan dunia, tetapi tetap mempertahankan monoteisme tunggal. Yang monoteisme Allah itu satu. Allah itu satu, tetapi memungkinkan di sini atribut ilahi dengan hubungan dengan dunia dan tetap mempertahankan atribut-atribut ilahi. Dengan demikian maka posisi trinitarianisme itu ada akar Ibraninya, yaitu kata echad tadi, teman-teman. Kata echad. Nah, kita lihat dalam konteks Allah Tritunggal ada perbedaan antara kata echad di sini, kata echad dan yashid, yang menjadi sangat relevan terutama dalam diskusi-diskusi Yudaisme dan kekristenan, teman-teman di sini. Ya, dalam dan kekristenan ya. Yang pertama kita melihat adalah pemahaman Yahudi tentang echad dan yashid. Nah, echad itu kesatuan yang kompleks, digunakan dalam Ulangan 6:4, digunakan dalam Sema Yisrael, Adonai Eloheinu echad. Nah, untuk menyatakan keesaan Tuhan tidak berarti singularitas absolut, tetapi kesatuan yang mencakup berbagai aspek. Nah, dalam teologi trinitarianisme kita mengenal Allah yang natur esensinya itu sifatnya adalah Allah, tetapi punya tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di antara mereka bertiga itu saling berperikoresis, saling mendiami, mengasihi, tinggal satu di dalam yang lain. Contoh Kejadian 2
ayat 24, sesungguhnya engkau menjadi echad, satu daging, menunjukkan kesatuan yang tetap memiliki dua individu. Oke. Kemudian kata yashid itu kesatuan absolut, monoteisme absolut, singularitas absolut, berarti satu-satunya pembagian atau komposisi. Tidak pernah digunakan untuk menggambarkan Tuhan dalam Alkitab Ibrani, teman-teman. Perhatikan lagi. Tidak pernah digunakan untuk menggambarkan Tuhan dalam Alkitab Ibrani. Menurut Rambam Maimonides, konsep Tuhan haruslah mutlak, sederhana, absolute unity, tanpa pluralitas dalam bentuk apapun. Nah, ini kalimat yang saya mau tekankan bagi kita. Kata yashid tidak pernah digunakan untuk menggambarkan Tuhan dalam Alkitab Ibrani. Kalau teologi ini kemudian dikontekskan, pemahaman ini maksudnya, pemahaman ini kemudian dikontekskan, disandingkan dengan bagaimana cara pandang perspektif orang-orang Wanenes terhadap Alkitab, maka sesungguhnya mereka gagal ya untuk memahami konteks menggambarkan Tuhan sang keberadaan itu dalam Alkitab Ibrani, terutama dalam Ta'anak. Dan nanti kemudian bagaimana di dalam PL itu. Nah, jadi teman-teman di Wanenes ini harus paham bahwa kata yashid yang nanti mereka memahami bahwa Tuhan itu sudah satu, Yesus Bapa itu enggak ada yang lain. Mereka akan gagal memahami atau tidak bisa menggambarkan Tuhan itu dalam Alkitab Ibrani karena kata yashid itu kesatuan absolut itu tidak pernah digunakan untuk menggambarkan Tuhan. Justru kata echad, ya kata echad, teman-teman di situ. Ya, nah kemudian yang berikut, bagaimana echad mendukung konsep Tritunggal? Ya, bagaimana echad mendukung konsep Tritunggal, teman-teman. Ini yang menarik, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nanti memberikan argumen, bisa nanti memberikan tanggapan, bisa memberikan masukan. Kita diskusi ya. Dalam kekristenan Allah dipahami sebagai Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu esensi ya. Nah, bagaimana echad dalam konteks Tritunggal, teman-teman? Kata echad cocok dengan konsep kesatuan majemuk yang memungkinkan Tuhan memiliki pribadi yang berbeda tetapi tetap dalam satu esensi. Dengan demikian maka konsepsi, pemahaman, doktrin, core value-nya Trinitarian ini itu cocok dengan root Hebrew di dalam kata echad yang menggambarkan tentang keberadaan Tuhan ya. Karena ketiga teman-teman dari Wanenes itu menggunakan kata ya menggambarkan Tuhan dalam Alkitab Ibrani, mereka tidak pernah menemukan karena kata yashid itu tidak pernah digunakan sama sekali untuk menggambarkan, mendeskripsikan Tuhan dalam kitab-kitab Ta'anak. Sementara Alkitab itu memiliki satu kesatuan yang utuh, 39 PL dan 27 PB. Dengan demikian menjadi sebuah kesatuan, dan dari 66 kitab itu maka kitab-kitab yang sudah dikanon itu juga memiliki 6 sifat kanonikal Alkitab. Ya, otoritas, clarity, ya, infallibility dan lain-lain ya. Nah, ini ya harus dijelasin. Nah, ini menunjukkan kesatuan dalam kebinekaan yang sesuai dengan pemahaman Kristen, dalam hal ini Trinitarianisme, tentang pemahaman Kristen tentang Allah Tritunggal. Pertanyaannya adalah mengapa kata yashid itu tidak cocok? Jika Allah adalah yashid, maka dia haruslah satu pribadi tanpa ekspresi atau hubungan internal. Ya, jika Allah adalah yashid, maka dia pribadinya, keberadaannya dia haruslah satu pribadi tanpa ekspresi atau hubungan internal.
Ini bertentangan dengan konsep Tuhan dalam perjanjian baru, di mana Allah berelasi dalam 3 pribadi namun tetap memiliki satu esensi. Inilah yang disebut perikoresis, teman-teman. Jadi dengan demikian maka kita dapat menemukan akar Trinitarianisme di dalam teologi Ibrani, teman-teman, pengertian di Hebrew root yaitu kata ekad. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi pandangan Yahudi tentang Tritunggal. Nah, dalam Yudaisme Rabbinik itu konsep Tritunggal secara mutlak itu tidak diterima karena dianggap melanggar monoteisme yang ketat. Ya, Maimonides Rambam 1834 1204 menolak gagasan bahwa Tuhan bisa memiliki bagian atau aspek yang berbeda. Yudaisme percaya bahwa Tuhan mutlak satu Yahid tanpa pluralitas dalam bentuk apapun. Beberapa rabi mengkritik penggunaan ekad untuk mendukung Tritunggal karena dalam pandangan mereka ekad telah mengacu pada kesan yang tidak terbagi-bagi tanpa pribadi yang mereka. Ini pandangan mereka, sah-sah saja. Ya, ini rabi mereka sah-sah saja karena ini pandangan Yahudi tentang Tritunggal. Jadi kita tidak saja setuju dengan pandangan Yahudi yang pro dan kita menolak kontra, enggak, dua-duanya kita terima, teman-teman. Nah, kemudian kita sampai kepada kesimpulan. Dalam kekristenan, ekad memungkinkan pemahaman tentang Tritunggal di mana Tuhan, sang keberadaan itu adalah satu esensi tetapi memiliki 3 pribadi. Dan kemudian di dalam Yudaisme, Tuhan dianggap Yahid, sehingga konsep Tritunggal memang tidak sesuai dengan pemahaman orang Yahudi yang adalah singularitas monoteisme mutlak. Ya, sekali lagi teman-teman, dalam kekristenan, ekad memungkinkan pemahaman tentang kata ekad. Kata ekad ya, memungkinkan pemahaman tentang Tritunggal, di mana Tuhan adalah satu dalam esensi tetapi memiliki 3 pribadi. Dalam Yudaisme, Tuhan dianggap Yahid, sehingga konsep Tritunggal tidak sesuai dengan pemahaman Yahudi tentang monoteisme, singularitas mutlak monoteisme. Pemahaman ini kiranya dapat menolong kita dan pengertian dan posisi teologis kita, teman-teman. Kita akan bahas pada seri yang kedua tentang bagaimana kata ekad dan kata Yahid dan kemudian konstelasi korelasi dengan posisi teologis Trinitas, sejarah akar sejarah dari Wanenes, dan kemudian menjawab pertanyaan Wanenes sendiri tentang paham tentang Trinitas, tentang Tritunggal, kata ekad dan Yahid. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tidak ingin memenangkan diskusi atau perdebatan, dan saya tidak ingin diskusi, tapi saya ingin mengedukasi kita sehingga mengenlarge pemahaman kita. Ya, posisi teologi saya adalah posisi Trinitarian, tapi saya juga mau belajar melihat teologi-teologi yang lain sehingga menambah wawasan saya. Dengan demikian, posisi teologi seseorang akan mempengaruhi hidupnya, kemudian karakter, sifatnya, dan berdampak kepada pelayanan-pelayanannya, gereja dan masyarakat dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran dan pemahaman yang singkat ini menolong kami sehingga kami punya perspektif yang baik. Kami berapologet dengan baik, dengan kudus, dengan benar, dengan hati nurani yang murni. Kami mempertahankan iman kami tapi dengan cara-cara yang baik. Terima kasih Tuhan, tolong kami, berkati kami. Pelajaran ini mengedukasi kami sehingga mengelas pengetahuan kami. Tidak saja pengetahuan tentang Engkau, tapi pengenalan kami tentang Engkau, Tuhan. We have an encounter with your personal God in our daily life, 24 hours. Tuhan, during we living on earth, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Kita akan diskusi pada sesi yang kedua. Tunggu waktunya bersama dengan Pastor Elroy. Shalom.